Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, Ibu doakan mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat meskipun pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tapi Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan, terutama menjaga kebersihan. Dengan cara bagaimana? Ikuti protokol COVID-19. Kurangi aktivitas bermain di luar. Banyak-banyak aktivitas di dalam rumah saja. Buat kesibukan yang kreatif di dalam rumah. Apabila terpaksa kalian keluar rumah, silakan cuci tangan atau mandi biar bersih seluruh anggota tubuh sebelum melakukan aktivitas di rumah. Jangan lupa memakai masker. Pintar semua. Tetap semangat belajar. Tunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak muda bangsa sebagai penerus bangsa Indonesia yang pantang menyerah dalam menuntut ilmu supaya masa depan kalian nanti juga lebih cerah. Selamat untuk kalian semua karena kalian sudah bisa naik ke kelas 5. Tentunya di kelas 5 ini kalian harus belajar lebih dewasa, lebih sopan, lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin karena sudah lebih besar ya. Selanjutnya, di kelas 5 ini kebetulan yang menjadi wali kelas adalah Ibu. Jadi, perkenalkan namanya Ibu adalah Dian Fitri Prihandini. Kalian bisa memanggil dengan nama Budian. Budian sering dipanggil seperti itu ya. Jadi, pada saat di kelas 5, kalian bisa bertanya tentang materi kelas 5 apapun kepada Budian. Insya Allah Budian akan berusaha membantu. Baiklah. Apakah kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan bacaan doa. Berdoa dimulai. Selanjutnya, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membuka tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Tentang organ gerak hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah paragraf. Masih ingatkah kalian dengan apa yang dimaksud paragraf? Iya, berikut adalah contoh dari sebuah paragraf. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama ada yang terletak di awal paragraf atau disebut paragraf deduktif, ada yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif, dan terletak di awal dan akhir disebut paragraf campuran. Selanjutnya, contoh paragraf. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Dari sini kita tahu bahwa kalimat utama dalam paragraf tersebut terletak di awal paragraf. Setelah menentukan kalimat utama, selanjutnya kita bisa mencari ide pokok dalam suatu kalimat, dan ide pokok terletak pada kalimat utama. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, kita bisa mengembangkan suatu paragraf dari ide pokok. Ini adalah contoh paragraf yang ada di awal. Setelah kita bisa menentukan kalimat utama pada paragraf tersebut, maka selanjutnya kita dapat mencari ide pokok yang terdapat pada kalimat utama. Jadi, kalian dapat mencari ide pokok pada kalimat utama. Dalam menentukan ide pokok, kita harus membaca keseluruhan dari paragraf, kemudian mencari kalimat utama, lalu menentukan ide pokok.
Apabila kita balik dalam membuat suatu paragraf, kita harus menentukan ide pokok untuk dikembangkan menjadi kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang sehingga menjadi sebuah paragraf. Contoh selanjutnya, organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila mendapatkan rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya betul, ide pokok terletak di awal kalimat sehingga disebut paragraf deduktif. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot mampu berkontraksi dan merelaksasi untuk menggerakkan tulang. Tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, kemudian melindungi organ dalam manusia sebagai pembentuk rangka tubuh dan tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging. Yang pertama, menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. 4. Mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel, kemudian serabut otot, lalu otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Sapi bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Katak bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan untuk melompat. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernafas dengan insang. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Siput bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan untuk berjalan. Jika kalian sudah paham, silakan dicoba untuk mengerjakan latihan berikut ini.